Alhamdulillahi ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina man ismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ba'd. Yang kami muliakan para rawuh, para ulama, asatidz, ustadzat, Bapak Ibu, utamanipun Bapak RT, Bapak Muhammad Aziz, RT 8 nggih. RT 8 tapi Duku Kupang Barat 1. Duku Kupang Gunung Barat 1. Jenenge cek akeh. Nggih. Duku Kupang Gunung Barat 1. Yang Tuhannya juga satu, sing ceramah ya mung siji. Alhamdulillah istrinya baru 1, tapi anaknya mau 6. Alhamdulillah. Kenapa saya sampaikan? Saya ngelirik ben gak ngarep aku dipek mantu. Dagelane ngoten Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Juga yang kami muliakan beliau yang mulia Profesor Haji Khalil selaku Takmir Masjid Baitul Ilmin, dan juga Abah Badrut Tamam yang juga turut menghadiri acara pada kesempatan kali ini, panitia, penyelenggara, berikut semua kru yang bertugas yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, Jamiah Hadrah yang juga turut meramaikan acara pada kesempatan kali ini, adik-adik, bapak ibu, kakak-kakak yang kami cinta dan kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan kalimat syukur kehadirat Allah. Kenapa? Karena pada malam yang sangat berbahagia ini Allah takdirkan kita bisa bertemu, bertatap muka, bersua gembira dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wong Kupang Gunung Barat iki akeh sing telit ya. Kenapa kok gitu? Kata Rasulullah, al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sing diarani wong medhit iku sapa? Nalika jenengku disebut kata Rasulullah gak kelem ngucap salam. Ulang sekali nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, niki sok ben sing paring kula panjenengan syafaat Bapak Ibu. Kita memperingati Maulid Nabi ini tujuannya apa sih? Agar kita lebih dekat, ada kedekatan khusus dengan baginda Rasulullah. Sok ben nek ono nek arah masar biar dipanggil di aku sebagai umatnya. Untuk apa? Untuk berbondong-bondong memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bapak-bapak yang tampan-tampan, ibu-ibu yang cantik-cantik, semuanya saya doakan semoga Allah berikan sehat walafiat, rizkinya halal, banyak, melimpah ruah, penuh berkah, rumah tangganya sakinah, mawaddah lan rahmah. Allah mudahkan dalam melaksanakan ibadah, khususnya berkat samanya pakaian kita. Pakaian ini saya dapat setelah saya pergi umroh. Ternyata di sini semuanya pakai pakaian seperti ini, yang persis sekali beliau Ustadz Syafiuddin. Navy katanya, masya Allah. Semoga juga dimudahkan dalam berziarah di tanah suci Makkah dan Madinah. Hidupnya mulia, wafat pun kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapapun Anda, apapun profesi Anda dan status sosial Anda, kaya itu biasa,
tapi meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itulah meninggal yang sangat luar biasa. Purun boten kula panjenengan sami niki benjang emben pejahe husnul khotimah. Sing jenenge husnul khotimah lho urung karuan matine husnul khotimah. Betul? Sing jenenge bejo urung karuan uripe bejo, betul? Sing jenenge selamat urung karuan ning dunya wonge ya. Tapi minimal kalau namanya husnul khotimah lahu nasibun min ismihi, oleh bagian, dapat bagian dari namanya. Nggih, kalau namanya husnul khotimah harapannya besok meninggalnya husnul. Kalau namanya selamat harapannya hidupnya sampai matinya juga selamat. Yang namanya bejo sekalipun urung karuan bejo, tapi orang tuanya memberinya nama bejo supaya bejo wonten dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah, niki ini enaknya saya berdiri apa duduk Bapak Ibu? Ini biasanya kalau ibu-ibu, mohon maaf ya, kata Ustadz Syafiuddin, kalau ibu-ibu kan sukanya berdiri, ngoten ibu-ibu nggih. Leres ibu-ibu loh, Ustaz Syafiuddin semangat loh. Ibu-ibu suka yang berdiri, bapak ngoten leres nggih. Tapi bapak-bapak mboten kiat ibu. Bapak-bapak berdiri lama nggak kuat, leres nggih Pak nggih. Bapake mung titip urip, lek wis mati ditinggal. Leres napa mboten Pak? Cari adik-adik opo. Nanti sudah kalau udah waktunya pasti akan tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak jumeneng rumiyin, saya berdiri dulu. Nanti kalau agak capek saya akan duduk. Ngoten nggih? Ya ngadeg, ya lungguh, ya ngadeg, ya lungguh, ya keras, ya mesem. Ngoten nggih? Hadirin yang dimuliakan Allah. Saat ini kita menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu besar bukan karena pangkat dan jabatan. Beliau besar bukan karena status sosial. Beliau besar bukan karena pencitraan sehingga mati-matian bagaimana caranya memperoleh pencitraan tersebut. Dan beliau besar bukan karena ada seseorang yang membesarkan beliau dalam hal itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang langsung membesarkan beliau sehingga beliau dijadikan suri tauladan, dijadikan model dalam Islam, dalam sanjungan Allah yang saya sebut dalam muqaddimah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sungguh Muhammad di dalam dirimu, la'ala khuluqin azim, budi pekerti yang agung, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang sopan, yang santun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau besar bukan karena dibesarkan seseorang, tapi betul-betul dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau kok bisa besar? Sehingga tidak cuma sanjungan manusia saja yang membesarkan beliau, tapi langsung Allah yang menciptakan beliau. Beliau Allah subhanahu wa ta'ala langsung membesarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja sudah menyanjung, apalagi kita manusia, betul tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah dalam segala aspek. Beliau baik dalam segala lini. Beliau panutan dalam segala bidang. Duduknya beliau baik. Berdiri beliau baik. Sampai tiduran pun beliau juga. Kalau orang Kupang Gunung Barat 1, takut salah jadi saya eja. Kalau orang Kupang Gunung Barat 1 tidur, bapak-bapak kalau tidur mripate tilem manahe tilem pindah. Leres bapak? Kalau kita wong Kupang Gunung Barat 1 lek mripate turu manahe ya atiye ya. Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Wa qalbuhu lan,
manahe Rasulullah, hatinya Rasulullah itu lam yanam, gak turu. Wal ainu qad na'asat, sekalipun mata beliau pada kala itu lagi dalam terlelap, tertidur, tapi hatinya selalu bermunajat, hatinya selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah beliau tergolong orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir diciptakan sebagai nabi, tapi nurnya lebih dulu diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak beliau butuh dijadikan tuntunan, bukan sebatas tontonan. Beliau pendidik, bukan suka menghardik. Beliau suka mengarahkan, bukan menjerumuskan. Beliau suka mengingatkan, bukan menjatuhkan. Sehingga tidak heran beliau dapat maqam mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran beliau tidak hanya 1, 2, 3 orang, bahkan orang seantero jagat membesarkan beliau, memperbanyak baca salawat, harapannya agar kelak di hari kiamat diakui dan mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengingat Rasulullah model dalam Islam, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurna iman orang mukmin, siapakah dia? Ahsanuhum khuluqan. Mereka yang baik budi pekertinya, mereka yang sopan tutur sapanya, santun tingkah lakunya, mereka lah tergolong orang-orang yang imannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang berilmu, mohon maaf, jin juga berilmu. Laras napa badan? Kalau kita merasa diri kita hafal Al-Quran, jin yang hafal Al-Quran juga banyak, Bapak. Nggih. Tapi bisakah kita melebihi daripada mereka dengan mempertahankan dan menjaga akhlakul karimah kita, yang mana itu adalah satu-satunya sesuatu yang bisa menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau rahmatan lil alamin. Beliau diutus rahmatan lil alamin, sesama manusia nggak pandang bulu, yang muslim dihormati, non muslim disayangi. Itu beliau. Jangankan manusia, hewan saja beliau sayang. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis, paling mulia iman seorang mukmin, paling benar iman mereka adalah orang yang betul-betul menjaga etikanya, sopan santunnya. Kak nek nang calon morotuai ije boten, bar anake wis dirabi oleh setahun se ije boten, jumeneng lenggah tilem. Tapi setelah dapat bertahun-tahun, bapak iku gak nguasi paling, aku lho urung mangan gak ditari mangan. Naudzubillah. Rasulullah itu dari pertama kali dilahirkan sampai beliau wafat, beliau terkenal santun, beliau terkenal sopan. Maka perlunya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bisa meneladani tindak dan tanduk baginda Rasul, bagaimana kita bisa meneladani etika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan tahu nggak asisten rumah tangga? Ya, asisten rumah tangga itu kan logikanya dibayar, ya, dan mohon maaf digauli kalau tanpa nikah haram. Rasulullah itu dulu sama budaknya beliau, budak itu tawanan perang, orang muslim perang melawan non muslim. Pada kala itu yang muslim menang, maka sebagian dari mereka ada yang ditawan,
itu namanya budak. Mohon maaf, saking hinanya budak boleh digauli tanpa didasari nikah. Saking hinanya budak. Tapi sama budak beliau masih menghormati Bapak Ibu. Beliau saat dipanggil, ngapunten nggih kalau kita, Bapak ngapunten badhe tindak pundi. Kalau asisten rumah tangganya pamajikannya kan mungkin seperti itu. Kalau dulu budaknya apa beliau? Afwan laka ya Rasulullah. Labai. Beliau menoleh. Wah, lapa sih kok jelek-jelek, bukan seperti itu. Jadi beliau sorry tauladan. Beliau contoh, beliau tuntunan bukan tontonan, sehingga harapannya setelah memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin Allahumma. Kula niki pun dipesan kali Ustaz Saifuddin. Kang ojo suwe-suwe Kang. Maksimal 35 sampai 40 menit sak dumone. Ini masih kurang 1 jam masih ada. Waktu ini 40 menit maksimal, saya kurang 1 jam. Nggih, sudah. Intinya begini ma'asyarul hadirin. Rasulullah itu, nggih, beliau sangat sopan pada siapapun, terhadap siapapun, sehingga beliau pada keluarga Nun Sewu. Kalau di sini ada yang merasa diri Anda pejabat, nggih, Anda mulia karena diri Anda pejabat. Oh, aku TNI, mohon maaf. Beliau juga panglima perang dalam peperangan melawan orang kafir. Anda merasa hebat karena diri Anda adalah pedagang. Beliau juga berniaga. Hebat beliau di pasar-pasar. Hebat beliau di masjid-masjid. Hebat beliau di musola-musola. Sama istri beliau santun. Sama anak beliau menyayangi. Pertanyaannya, wong Kupang Gunung Barat 1, kira-kira di masjid hebat nggih? Kalau sama istri, bapak-bapak hebat napa mboten Ibu? Gak hebat Ustaz, kalah. Nggih Bu nggih. Nggih, gak hebat Pak, kalah jelasnya bapak-bapak nggih. Ya iya, mau geluti dalu ya kalah nggih Pak nggih. Kula pengalaman yugane badhe nem alhamdulillah. Kula ningali bapak ibu niki pangapunten nggih. Wayu-wayu ganteng-ganteng. Insyaallah ketika menyambut suami di rumah, ibu-ibu juga cantik-cantik nggih Bu nggih. Nggih, leres Pak, ibu-ibu kalau menyambut bapak di rumah cantik-cantik nggih. Mambu lengogas, mosok sih mambu lengogas. Mambu minyak angin, mboten ah, mambu parfum. Nggih. Kula ningali alhamdulillah wayu-wayu. Kula ningali ngaten iki kudu pengen nikah malih, tapi nikah kali istri kula malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga pernah bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kau pada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nek wis kebacut ngelakoni keelean, ngelakoni kejahatan, ngelakoni keburukan, maka ikutkanlah perbuatan baik. Setidaknya baca istighfar, mohon ampunan pada Allah, jaluk sepuro. Yang terakhir, apa itu? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisa terasa-tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang tadi kalau kita kelepasan berbuat kebatilan, ndang jaluk sepuro, ndang bertobat, gak usah diulangi lagi. Siap nggih? Kemudian tobat kita, permohonan ampun kita pada Allah akan menghapus dosa yang mungkin kelepasan sudah kita kerjakan. Terus yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Lagi-lagi pesan Rasulullah, gaulah manusia bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti yang baik. Leres napa mboten? Tadi Ustaz Syafiuddin dalam mukadimahnya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bapak Ibu,
29 periode kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW sampai pada Nabi Ibrahim, beliau dulu berharap, ya Allah, kan nurnya Nabi Muhammad tercipta lebih dulu nih. Nanti kalau memang Nabi Muhammad tercipta, ya Allah, mohon agar beliau benar-benar mengarahkan etika manusia, ya Allah, akhlak manusia, ya Allah. Sehingga tidak heran beliau innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya tanya, ini kan tadi yang ngaji suaranya bagus, alhamdulillah. Semoga jadi hafidhul Al-Quran ya dia. Amin Allahumma amin. Nggih, panitianya panjenengan jadi panitia dalam peringatan Maulid. Semoga nanti kita semua yang hadir, panitianya berikut semua yang hadir, warga Kupang Gunung Barat, wes cepat ya. Satu, ditakdirkan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diharapkan itu bagaimana caranya budi pekerti kita sebagai manusia itu baik. Saya tanya, seosum enggak? Kan Kupang Gunung Barat, lek salaman tinju-tinjuan kayak lagi corona dulu. Halo Jo, jas. Usum enggak? Mboten usum nggih. Pak, tasih usum mboten? Salaman, halo Jo. Jas. Halo Jo. Jas. Usum mboten mboten? Mboten usum. Alhamdulillah, salamane biasa salaman Pak nggih. Oh, enggak pakai halo bro, mboten Pak nggih. Assalamualaikum gitu ya cantik. Alhamdulillah. Jadi yang salah itu manusianya kadang membiasakan sesuatu yang nggak butuh dibiasakan. Saking kaprane salah dianggap. Saya ulangi, saking kaprane salah dianggap kaprah. Betul nggak? Kalau ada anak kecil pacaran, apa kata mereka? Cinta? Wong monyet itu loh, gak salah diarani cinta monyet. Kalau ada lelaki hidung belang, apa arane? Buaya. Oh buaya lo gak hidung belang, ya buaya gak tahu pacaran, betul? Lah ana wong ngedu tanggane diarani adu. Padahal yang didulu menungso, kok yang disebut domba, betul tidak? Saking kaprane salah, akhirnya salah dianggap kaprah. Karena terbiasa salah, akhirnya salah dianggap benar. Biasa. Makanya ayo adik-adik khususnya, kalian adalah syubbanul yaum rijalul ghad. Kalian adalah pemuda di masa kini, penerus di masa-masa yang akan datang. Maka maju dan tidaknya, hancur dan tidaknya bangsa negara tercinta kita ini Indonesia dengan keberadaan kalian berakhlakul kalimah dan berilmu agama, berbudi pekerti yang tinggi. Harapannya dari Kupang Gunung Baratlah tercipta pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat dipercaya, ya amanah, pemimpin yang jujur, ya amanah pisan, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang betul-betul menjaga kepemimpinannya, sayang pada rakyat, gak sayang nalika arepe coblosan, lek wis coblos gak sayang meneh. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, intinya marilah momen yang berbahagia ini kita sempatkan bagaimana sirah Nabi Muhammad saat beliau hidup dengan para sahabat, bagaimana sirah Nabi Muhammad saat beliau jadi pedagang, bagaimana sirah Nabi Muhammad saat beliau bergaul atau berkomunikasi dengan keluarga, bagaimana beliau ketika berbicara dengan lawan bicaranya yang di bawah beliau usianya atau mungkin tingginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu saking uniknya beliau, nun sewu, ada yang pernah apa itu loh, habis ini sudah apa eman tenan wong kang ganteng ora sembayang. Itu kan kelanjutannya, Nabi Yusuf luwe ganteng ya sembayang, Nabi Yusuf luwe ganteng ya sembayang.
Nabi Yusuf kan menurut panjenengan kula niki wis ganteng nggih. Sehingga ketika ada perempuan Zulaikha nggih yang suka tergiur sama beliau, akhirnya ada yang memfitnah. Loh, ono majikan lo nyenengi apa arane iku? Budaknya lah, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Sehingga saat ditunjukkan Nabi Yusuf teriris tangannya saking gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad niki bapak-bapak, ibu-ibu luweh ganteng jauh daripada gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang yang tinggi, beliau sedikit lebih tinggi. Duduknya beliau sedikit lebih tinggi. Itu beliau. Mulanya kula panjenengan sami, bagaimana caranya bisa beruntung dunia akhirat? Bagi yang ingin beruntung dunia akhirat, perbanyak baca sholawat, harapannya diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan Allah masukkan surga Allah dalam keadaan selamat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena saya juga terbatasi dengan waktu, Bapak Ibu nggih, kersane zurhiban tasdad huban. Moro arang-arang sing ndelok awakmu bakal seneng tambah seneng mergo arang diparani. Enggak apa-apa. Nanti yang kangen sama saya, rumah saya Wonokromo, nggih. Rumah saya Meli, mepet kali, nggih. Mewah yang di Madura mergo mepet sawah, di Wonokromo Meli mergo mepet kali. Kalau Bapak Ibu tanya, wah Yudi ki asline endi sih? Rupane kayak wong Madura ngomong Jawa kok ya iso. Ustaz Syafiuddin yang menjawab, wah Yudi aslinya Sambas. Sampang bapakne, Bangkalan ibune, Surabaya kelahirane. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang beruntung di dunia, di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik ucapan maupun perbuatan. Semoga kita masih dipertemukan di lain kesempatan, dunian au ukhran, hayyan au mayitan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti doa. Oh nggih, afwan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa maulid apa doa umum? Maulid. Mohon itunya, kalau mau doa maulid di Jibak kan ada. Kalau nyambut pinjam, ada nggak? Habis. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Sahhil wa yassir ma ta'asar waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Yassir wa la tu'asir Rabbi tamim lana bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa yakum man yastawjibu syafa'atahu wa yarju bidzalika rahmat rafatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna wa aba'na wa jami'i ra'iyah warga Gunung Keramat, Kupang Gunung Barat satu ini ya Allah, min khiyari ummati wasturna wa iyahum bidhaili hurmati wahsyurna wa iyahum ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana wa alsati fi madhi wa husnul surati wa ahyina wa mustamsikina bi sunnati wa ta'ati wa amisna yumal hubbi wa jama'ati. Allahumma adkhilna wa iyahum ma'ul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna wa iyahum ma'u fi qusuriha fa innahu awwalu man yanzilha warhamna wa yawma yashfa'ul khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rzuqna wa yahum ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma rzuqna wa yahum ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma rzuqna wa iyahum ziyaratahu fi kulli sanah. Wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la'nu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha
أعادا إلا غسلت بما توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء أن نوصل مثلها فلا تعرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا وإياهم وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وسادتنا وساداتنا وأولادنا من أبناء بناتنا إذا سرنا وصاروا من أصحاب القبور ووفقنا ويوم لأعمال صالحين يبقى سنة على ممر الدهور. اللهم اجعلنا ويوم لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وأحينا وإياهم بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا وتوفيتهم فتوفنا وإياهم غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا ولا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا وإياهم شر الظالمين واجعلنا وإياهم من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا ولهم شفيعا وارزقنا وإياهم يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا وإياهم من عود نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا وإياهم تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا ولهم به ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمستغفرين والمستغفرات وجميع الحاضرين في هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.